Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lucy Nabila Sabitri dengan NIM C1C023074 yang akan mempresentasikan materi mengenai akad murabahah. Masuk ke dalam materi, di sini ada pengertian akad murabaha. Murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabaha dengan penjual yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan, sehingga akhirnya diperolehlah kesepakatan. Di sini ada jenis akad murabaha. Yang pertama itu adalah murabaha dengan pesanan. Dalam murabaha jenis ini, penjualan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabaha dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesankan dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabaha yang telah dibeli oleh penjual dalam murabaha pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai aset. Di sini dapat dilihat ada skema dari murabaha dengan pesanan. Yang pertama itu adalah melakukan akad murabaha, lalu yang kedua itu penjualan memesan dan membeli pada supplier atau produsen. Yang ketiga itu barang diserahkan lagi ke produsen. Yang keempat itu barang yang diserahkan kepada pembeli. Yang kelima ada pembayaran dilakukan oleh pembeli. Nah, jenis yang kedua murabaha yaitu murabaha tanpa pesanan. Murabaha jenis ini bersifat tidak mengikat. Pertama itu adalah melakukan akad murabaha. Yang kedua itu barang diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga itu adalah pembayaran dilakukan oleh pembeli. Nah, di sini ada dasar syariah akad murabaha. Yang pertama itu adalah sumber hukum akad murabaha. Dari Al-Quran itu ada, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Nah, sedangkan dari hadis itu, menurut Abdul Said Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Majah dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Nah, yang kedua itu adalah rukun dan ketentuan akad murabaha. Rukun dan ketentuan akad murabahah yaitu ada tiga. Pertama itu ada pelaku. Pelaku cakap, hukum, dan balik, berakal dan dapat membedakan sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Yang kedua itu adalah objek dari jual belinya. Lalu yang ketiga itu ada ijab kabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikan, pembayaran, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya, jika diperhatikan, semua ketentuan syariah di atas tidak ada yang memberatkan, semuanya masuk akal, memiliki nilai moral yang tinggi, menghargai hak kepemilikan harta, menyediakan persengketaan yang dapat berakibat pada permusuhan. Dengan kata lain, semua ini adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Lalu masuk ke dalam perlakuan akuntansi PSAK 102. Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabaha baik sebagai penjual maupun pembeli, serta pihak lain yang melakukan transaksi murabaha dengan entitas-entitas tersebut. Yang pertama itu adalah akuntansi untuk penjual. Pertama ada pada saat perolehan, aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, untuk merabah pesanan mengikat, pengukuran aset merabah setelah perolehan adalah dinilai sebesar nilai perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
Yang ketiga itu ada diskon pada saat pembelian aset murabahah. Yang keempat ada kewajiban jual beli kepada pembeli atas pengambilan diskon tersebut akan tereliminasi. Yang kelima itu adalah penjualan aset murabahah. Yang keenam itu adalah pengakuan pendapatan margin murabahah. Aset murabahah dijual secara tangguh dengan periode waktu lebih dari satu periode laporan keuangan sehingga perlakuan atas margin murabahah ditanggung. Yang keenam itu ada yang ketujuh ada penyajian. Penyajian piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada penyajian laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Nah, yang kedelapan itu adalah potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Lalu ada denda yang dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Lalu ada pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka. Lalu ada penyajian, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguh disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Lalu ada pengungkapan, penjualan mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas. Pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Lalu yang kedua itu adalah akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, eh, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya biaya perolehan tunai. Yang kedua, beban murabahah tangguh diamortisasi secara profesional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Yang ketiga, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Yang keempat, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguh. Lalu, yang kelima ada denda yang dikenakan akibat kelalaian melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Lalu ada uang muka. Lalu ada jika pembeli membatalkan transaksi dengan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Nah, untuk penyajiannya, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang kontrak akun utang murabahah. Lalu ada pengungkapan, pembeli mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah dan jangka waktu murabahah tangguh. Nah, di sini ada ilustrasi akad murabahah. Ibu Rina berencana membeli sebuah rumah seharga 450 juta. Karena Ibu Rina tidak memiliki uang sejumlah tersebut, Ibu Rina mendatangi Bank Syariah Amanah untuk membantu membeli rumah yang diinginkan. Bank Syariah Amanah kemudian membeli rumah yang dimaksud kemudian menjualnya kepada Ibu Rina dengan harga yang disepakati sebesar 500 juta, 450 juta diperoleh dan 50 juta margin. Pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan. Dalam pemesanan barang, Bank Syariah Amanah dapat mewakilkan kepada pihak lain atau nasabah itu sendiri. Jadi yang membeli rumah tersebut adalah Ibu Rina atas nama Bank Syariah Amanah, namun transaksi murabahah baru boleh dilaksanakan jika rumah sudah dibeli terlebih dahulu oleh bank, kemudian dijual kepada nasabah sesuai kesepakatan. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli yang halal selama memenuhi rukun dan ketentuan syariah, yaitu penjualan wajib menyampaikan harga perolehan barang serta margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Sementara pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh. Dalam akad ini, harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian, namun apabila kesulitan pembayaran dapat dilakukan restrukturisasi, sedangkan kelalaian pembayaran dapat dikenakan denda yang dialokasikan sebagai dana kebajikan. Murabahah juga memperboleh uang muka dan pembebanan biaya terkait aset selama biaya tersebut langsung atau memberikan nilai tambah, serta pelaksanaan akuntansinya diatur dalam PSAK 102. Sekian dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.